Halo pemirsa Indonesia Jurnalis, kembali kami laporkan berita terupdate. Pengacara Biran Praneda mengejutkan publik dengan keputusannya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Pratiwi Novianti, yang dikenal sebagai Teh Novi. Hal ini terkait dengan perselisihan mengenai dana donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras. Mengingat pada saat kemarin Novi meninggalkan pertemuan. Dan saat itu konkret dalam pemikiran saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi. Dan ini adalah sikap pribadi saya sendiri sebagai advokat, untuk mengundurkan diri dan tidak menangani kasus ini lagi. Jelas Brian, Kamis, 28 November 2024, Liberta Kitchen Bar Kota Jakarta Pusat. Dari saya sendiri, selaku advokat, saya Novi meninggalkan acara pertemuan. Pada saat itu, konflik terjadi pada pemikiran saya, yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Bang, berarti alasannya bang? Sebelah pihak atau sebelah bang? Itu adalah sikap dari saya sendiri selaku advokat. Saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak menangani kasus ini lagi. Per hari ini tadi kita baru menjalin komunikasi. Setelah saya mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Novi melalui kurir dan juga WhatsApp. Bang, terlihat kemarin seperti bertangan dengan tim kuasa Abang ingin bergabung ke sana atau seperti apa? Saya tujuan yang berjabat tangan karena di sini saya mengucapkan perpisahan pada mereka dan saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Agus. Saya bilang, Agus minta maaf, saya sudah berjuang agar supaya kamu dapat pengobatan, akan tapi saya tidak bisa lakukan itu. Apapun itu namanya, karena saya melihat di sini tujuan utama donatur memberikan donasi itu adalah untuk pengobatan Agus. Itu tujuan utamanya. Terdapat polemik, dinamika, akhirnya ada pendapat-pendapat sehingga akhirnya bergeser tujuan donasi tersebut, yang membuat saya berpikir adalah variabel pertimbangan saya dalam mengambil sikap bahwa setelah melihat polling, mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%, sehingga tentunya saya meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus, walaupun ada kolom yang menyatakan bahwa donasi Agus hanya berapa juta, 2 juta kalau nggak salah, yang dikembalikan kepada donatur itu sebesar 35 juta, dan yang untuk dipergunakan untuk penerima manfaat lain itu sebesar 125 atau 124 juta. Akan tapi ada 90% yang tidak memilih. Ini yang menyebabkan saya berpikir bahwa variabel dalam polling itu seharusnya tidak menjadi satu bahan pertimbangan utama. Begitu. Bang, klausul yang dibuat itu mungkin dari abang sendiri atau dari pihak bersama tuh bang? Baik, bisa saya jelaskan. Pada saat saya percakapan dengan Farhan, dia menyampaikan, Mas, tolong buatkan aja Mas draftnya, biar nanti kita pada saat ketemuan kita nggak usah banyak berdebat dan diskusi, kita udah sama-sama sepakat. Oh, oke, siap, saya buatkan itu. Saya minta staff kantor saya untuk buatkan, saya revisi, dan lanjut saya kirimkan ke grup WhatsApp. Saya kasih quote, mungkin kalian bisa lihat dalam, saya sudah sampaikan itu, agar supaya dapat dipelajari ya, draft tersebut. Yang isi dalam grup WhatsApp tersebut adalah ada tim kita ya, ada Novi, ada Gary di situ dan lain-lain. Selanjutnya beberapa saat ya, ada percakapan di mana terdapat poin-poin yang tidak harus di take down, harus dicopot, dan itu disepakati oleh Novi juga.
disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp tersebut. Setelah revisi terakhir, saya konfirmasi lagi dan akhirnya sudah oke, sudah aman. Dan selanjutnya saya kirimin lewat WhatsApp ke Bang Wahab. Berarti memang Teknovi tahu dan setuju di dalam draftnya. Tentunya itu merupakan ya SOP yang saya lakukan ya sejak saya jadi advokat tahun 2000 sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun ya, produk hukum yang keluar dari kantor hukum saya yang saya tandatangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari klien.